Kembali kepada urapan. Di dalam Mazmur 23 ayat yang kelima ada satu kata yang saya angkat, yaitu dikatakan bahwa Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Jadi gembala yang baik itu dia juga mengurapi domba-dombanya. Memang kita ini orang kota ya, kita tidak mengerti tentang penggembalaan itu. Sebab kita tinggal di kota, mungkin kita megang biri-biri atau pegang domba aja nggak pernah, saudara ya. Tetapi penulis daripada Mazmur ini adalah seorang gembala, yaitu Raja Daud. Raja Daud dia sebelum diangkat, sebelum direkrut oleh Tuhan menjadi gembala dari bangsa Israel, jadi raja, dia adalah gembala domba. Dia tahu sekali apa yang dilakukan oleh seorang gembala kepada domba-dombanya. Dan salah satunya yaitu gembala itu mengurapi domba itu dengan minyak, biasanya minyak zaitun. Nah saudara, mengapa domba itu perlu diurapi? Ada 3 hal. Yang pertama, untuk melindungi dan menyembuhkan luka-luka yang ditimbulkan karena gesekan antara domba yang satu dan yang lain. Jadi ada kalanya domba dengan domba itu tarung istilahnya ya. Biasanya kalau domba itu, kalau tarung itu kepalanya dihantamkan satu dengan yang lain gitu ya. Nah mereka bisa terluka dan kalau tidak diobati, luka ini bisa membawa kepada kematian. Jadi minyak ini mengobati sekaligus untuk menghindarkan. Jadi kalau toh ada gesekan karena ada minyak, nah terluput. Yang kedua, minyak urapan itu melindungi dari serangan lalat di musim panas yang mau bersarang di hidung domba. Jadi pada waktu musim panas, summertime, maka lalat itu berterbangan. Nah ada semacam lalat yang suka sekali menetas di hidung daripada domba itu. Dia masuk ke hidung lalu dia menetas di situ, menetaskan telur-telurnya. Nah ini sangat berbahaya karena itu akan membuat domba ini tidak nyaman, menimbulkan iritasi, menimbulkan radang, infeksi. Bahkan kalau parah, larvanya bisa naik, masuk ke otak, masuk ke kepala, menimbulkan kebutaan. Nah itu sebabnya domba ini diurapi dengan minyak untuk menolak lalat-lalat itu. Jadi perlu ya, penting ya ternyata ya saudara ya. Ini bersangkutan dengan hidup dan mati ini rupanya ya. Dan yang ketiga, minyak itu juga melindungi dari penyebaran sakit kulit yang disebabkan oleh semacam kutu. Dengan adanya minyak ini maka mudah sekali diatasi dan tidak menyebar kemana-mana. Dari beberapa keterangan ini maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa masalah mengurapi domba itu adalah kepentingan dari sang gembala dan juga kepentingan dari domba itu sendiri. Jadi ini bukan sekedar ya senang tidak senang, tapi ini sebuah keharusan, sebuah kepentingan bagi sang gembala untuk melindungi domba-dombanya. Maka domba-dombanya itu akan diurapi. Kalau gembala itu baik, tentunya gembala yang baik yang bertanggung jawab. Lalu gembala yang malas, gembala upahan, dia tidak peduli, tentu dia tidak lakukan ini. Tapi gembala yang baik itu untuk menjaga, untuk melindungi domba-dombanya, dia akan mengurapi domba-dombanya. Sebaliknya bagi domba itu sendiri, kalau misalkan domba itu bisa ngomong, dia pasti minta diurapi. Urapi aku dong Pak Gem. Jadi ini adalah 2 kepentingan dari sang gembala juga dari domba itu sendiri. Nah sekarang kita tarik kepada kehidupan kita, relevansinya bagi kita. Saudara kita tahu bahwa bicara tentang minyak urapan, itu Alkitab selalu menggambarkan tentang Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus itu adalah minyak urapan yang Tuhan curahkan kepada domba-dombanya, yaitu saudara dan saya. Haleluya. Kita butuh saudara.
Ini bukan masalah mau ndak mau, sakarep-karepe, sakarepku, seneng ndak seneng, tidak. Ini kebutuhan kita juga kepentingan gembala itu untuk melindungi domba-dombanya. Itulah sebabnya ada satu janji dari Tuhan di dalam kitab Yoel yang kemudian diulangi oleh Petrus waktu Pentakosta pertama sesudah kematian Yesus. Petrus berkata, Tuhan berjanji bahwa pada hari-hari terakhir Dia akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia, tentu yang percaya kepadanya. Mengapa dikatakan kepada semua manusia? Karena kita harus mengerti, bicara tentang urapan itu di dalam perjanjian lama, itu tidak semua bangsa Israel diurapi. Hanya orang-orang tertentu saja, yaitu raja, imam, nabi. Cuma 3 orang ini saja. Jadi sangat sedikit jumlahnya yang diurapi oleh Tuhan. Hanya raja, imam, nabi. Itulah sebabnya Yoel menubuatkan nanti pada zaman akhir urapan ini akan dicurahkan, minyak ini akan dicurahkan kepada setiap orang percaya. Haleluya. Jadi urapan ini untuk Anda dan untuk saya. Bukan hanya untuk hamba-hamba Tuhan toh. Sudah seringkali kita pakai istilah itu, dia hamba Tuhan yang diurapi dan sebagainya. Saudara, tidak. Saudara pun diurapi oleh Tuhan. Amin. Ini janji Tuhan. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan kita butuh urapan itu, saudara-saudara. Seperti halnya domba, dia butuh diurapi oleh gembala untuk melindungi kehidupannya. Nah demikian juga saudara dan saya. Kita perlu diurapi. Kita butuh pengurapan ini. Saya mau menyentil sedikit tentang Roh Kudus dari sisi yang mungkin belum pernah saudara dengar. Di mana dikatakan di dalam kitab Wahyu beberapa kali dikatakan bahwa 7 roh Allah. Perhatikan saudara. Wahyu ngomong tentang roh itu 7 roh Allah. Salah duanya bukan salah satunya karena saya ambil 2 ayat. Di dalam Wahyu pasal 4 ayat 5 dikatakan, dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu. Ini tahtanya Allah. Jadi Wahyu pasal 4 itu bicara tentang tahta. Kata kuncinya tahta. Dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu, itulah ke-7 roh Allah. Di dalam Wahyu pasal 5 ayat 6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan ke-4 makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu, berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Beberapa kali Wahyu berkata tentang ke-7 roh Allah. Nah di sini saya perlu memberikan sedikit penjelasan saudara-saudara. Sebab pengertian ke-7 roh Allah itu seringkali kita pikir, bahwa Roh Kudus itu ada 7. Tidak. Ke-7 roh Allah itu berbicara tentang 7 aspek dari Roh Kudus. Roh Kudus itu pribadi. Pribadi yang ketiga dari Tritunggal Allah. Dia bukan sekedar kuasa, tapi dia adalah person. Dia punya personality, dia punya kepribadian. Dan di antara kepribadiannya itu kita melihat ada 7 aspek daripada Roh Kudus ini. Nah 7 aspek itu apa saja? Coba kita lihat di dalam ayat berikut ini. Perhatikan 2 ayat ini saudara-saudara. Jadi prinsip Alkitab itu begini saudara-saudara ya. Kalau saudara tidak mengerti Alkitab tidak apa-apa. Membaca Alkitab tidak mengerti tidak apa-apa. Tapi Alkitab itu akan menjelaskan dirinya sendiri. Itu saudara perhatikan. Yaitu prinsip Alkitab. Kalau ada satu ayat kita tidak mengerti, nanti saudara baca ayat yang lain, nanti saudara akan mengerti artinya. Dan di sini dijelaskan di dalam kitab Yesaya. 7 aspek itu apa saja. Mari kita baca saja 2 ayat ini. Yesaya pasal 11 ayat 1 dan 2. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Jadi ayat 1 ini bicara tentang Yesus. Dia adalah taruk tunas yang keluar dari tunggul Isai. Isai itu ayahnya Daud. Dan dikatakan di dalam ayat 2, dia akan memiliki roh Tuhan dengan berbagai macam ini. Nanti kita lihat lebih detail. Dan ini ada 7. Jadi Yesus Kristus di dalam kitab Mazmur dikatakan bahwa dia diurapi dengan roh. Dan pengurapannya adalah pengurapan yang tidak terbatas. Unlimited. Itu Yesus.
Sebab itu dia bisa melakukan mujizat, dia bisa melakukan tanda heran dan segala sesuatu karena dia memang diurapi dengan urapan yang tidak terbatas. Diurapi dengan Roh Kudus yang memiliki 7 aspek di dalam ayat yang kedua ini. Coba kita lihat lebih detail. Ada 7 aspek. Yang pertama dikatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan. Spirit of the Lord. Dia bukan roh manusia, Roh Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul dikatakan Roh Yesus. Kadang dipakai kata Roh Kristus. Bayangkan saudara, yang diberikan kepada manusia itu adalah rohnya Tuhan sendiri. Roh yang ada di depan tahta yang maha tinggi. Jadi sudah kita lihat di dalam kitab Wahyu. Di depan tahta itu ada 7 obor yang menyala. Bicara tentang roh Allah. Yang diutus dikatakan ke seluruh bumi. Haleluya, luar biasa. Kita diberi roh. Roh itu adalah rohnya Allah sendiri. Turun ke atas kita. Kemudian dikatakan roh hikmat. Spirit of wisdom. Di roh ini, pengurapan Roh Kudus ini memberi hikmat. Makanya Kristus itu penuh hikmat. Dalam kitab Injil dikatakan yang ada di sini. Yesus berkata yang ada di sini lebih dari Salomo. Ratu Sheba datang dari jauh untuk menikmati hikmat Salomo dikatakan oleh Yesus. Tapi yang ada di sini, yang ada di depan matamu ini lebih dari Salomo. Tapi orang Yahudi nggak mau terima, bukan? Yang ketiga, spirit of understanding, roh pengertian. Ya, memang hikmat dan pengertian ini gandeng biasanya, tapi lain. Hikmat ya hikmat, pengertian, insight, kita bisa mengerti. Roh Kudus ini memberi pengertian kepada kita. Kemudian dikatakan apa? Roh penasehat, spirit of counsel. Nah, Roh Kudus ini memberi pertimbangan kepada kita. Sehingga kita bisa cakap dalam mengambil keputusan. Karena ada nasihat dari Roh Kudus. Dan kita butuh, saudara. Di dunia ini kita butuh nasihat. Mengapa banyak orang salah langkah, salah investasi, salah mengambil keputusan? Karena enggak ada nasihat. Karena tidak mendengar nasihat. Maka jangan abaikan nasihat itu, saudara. Apalagi kalau nasihat itu dari Allah. Wah, luar biasa. Lalu dikatakan spirit of might, keperkasaan. Mika berkata, aku penuh dengan keperkasaan dari roh Allah. Dia memberi keperkasaan, memberi kemampuan untuk kita melaksanakan tugas yang mulia. Yesus diberi kemampuan untuk melakukan tugas penebusan. Mengapa Yesus dia mampu? Dia sebenarnya manusia seperti kita. Waktu di dunia, secara manusia dia tidak mampu. Sudah tahu sendiri, Yesus pernah menangis di Taman Getsemani. Tapi dikatakan Spirit of the Lord memberi kemampuan kepadanya. Yang keenam, Spirit of knowledge. Memberi pengetahuan. Pengetahuan ini tentang Allah. Jadi pengetahuan, pengertian, dan hikmat. Itu biasanya gandeng 3. Kalau saudara membaca di dalam Amsal selalu knowledge, understanding, wisdom. Itu nyatu. Bergandengan tapi tidak sama fungsinya. Dan terakhir dikatakan spirit of the fear of the Lord. Roh yang takut akan Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayo doakan anak-anakmu. Urapi mereka dalam artian engkau. Tentu bukan kita yang mengurapi Tuhan. Tapi saudara berkati mereka, mintakan urapan dari Tuhan, supaya mereka punya roh yang takut akan Tuhan. Hari-hari ini sulit loh saudara-saudara, didik anak itu sulit loh. Lebih tidak gampang lagi. Belum lagi mereka bisa main game online dan sebagainya, waduh sulit tuh. Tidak gampang loh saudara. Dan kita tidak mungkin satu hari 24 jam terus mendedeki anak, mengawasi dia lagi kemana internetnya. Dia lagi surfing di mana, enggak bisa. Makanya kita perlu sekarang doakan anak-anakmu. Urapi mereka Tuhan dengan roh. Karena Roh Kudus itu adalah roh yang takut akan Allah. Jadi kalau saya simpulkan saudara, ketujuh aspek dari Roh Kudus ini membuat kita bisa melihat, mendengar, berpikir, berkata-kata, dan bertindak semakin seperti Yesus. Mengapa kita perlu pengurapan dari Roh Kudus? Bukan supaya kita tambah kaya. Saya tidak berbicara tentang kekayaan jasmani. Bukan supaya bisnis kita lancar. Terlalu rendah itu kalau dibandingkan dengan berkat-berkat rohani. Gak ada apa-apanya. Tapi kita perlu pengurapan Roh Kudus. Supaya kita bisa melihat, mendengar, berkata-kata, berpikir, bertindak. Semakin seperti Yesus. Haleluya. Makanya kita perlu pengurapan Roh Kudus. Baik, saya akan akhiri
khotbah saya ini dengan sebuah cerita. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7, bagaimana seorang janda yang terlilit hutang datang kepada Nabi Elisa. Dan Nabi Elisa dia bertanya kepada janda itu, "Oke, kamu punya apa di rumah?" Dan janda ini berkata, "Saya tidak punya apa-apa, Bapak. Saya cuma punya minyak sedikit di dalam buli-buli, itu saja. Cukup, kamu sekarang siapkan bejana sebanyak-banyaknya, pinjam dari tetangga-tetanggamu. Lalu kamu masuk rumahmu, kamu kunci pintunya, dan tuangkan minyak itu kepada bejana itu." Wah, saudara-saudara, mujizat terjadi. Ternyata minyak yang sedikit itu enggak pernah habis. Bejana demi bejana dia isi, bejana demi bejana dia isi terus. Sampai bejana terakhir, dia berkata, "Next." Lalu anaknya bilang, "Mama, bejananya sudah habis." Cek, minyak entek, berhenti. Luar biasa bukan? Bicara tentang urapan Roh Kudus, tentang aliran Roh Kudus. Kapan aliran itu berhenti? Ketika sudah tidak ada bejana lagi. Seandainya dia masih punya bejana lagi, pasti masih mengalir. Jadi kesimpulan dari cerita ini, minyak itu mengalir tergantung pada availability, ketersediaan bejana kita. Mungkin wanita itu berpikir ya, tahu gitu aku pinjem lagi ya, saudara ya. Betul? Dia kan enggak mikir. Saya rasa dia bisa berpikir demikian, tahu gitu aku tak pinjem lagi sebanyak-banyaknya, masih ada itu di sana kan. Kira-kira begitu kalau kita ya saudara-saudara. Selama bejana itu masih kosong, maka minyak itu terus mengalir. Nah inilah prinsip urapan Roh Kudus itu, saudara. Seberapa banyak bejana yang kita siapkan untuk kita menerima aliran Roh Kudus. Kalau bejana kita kosong, Tuhan akan terus mengalirkan minyak itu. Makanya ada satu ayat berkata demikian. Dalam Mazmur 81 ayat 11 dikatakan, "Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh." Dan saya katakan ini bicara tentang appetite kita, spiritual appetite, nafsu makan rohani kita. Tuhan katakan, buka mulutmu, luaskan, besarkan, enlarge your spiritual appetite. Kita harus akui kadang-kadang spiritual appetite kita itu terlalu kecil. Kita sangat mudah dipuaskan. Kalau dibanding dengan appetite jasmani kita yang gak pernah puas ya. Rasanya pingin makan terus, ya toh? Spiritual appetite kita itu kadang-kadang sedikit sudah rasanya sudah pas, wis cukup lah. Nah Tuhan berkata, ayo enlarge, luaskan, besarkan, siapkan bejana-bejana kosong dalam hidupmu supaya aku bisa memenuhi terus. Ada satu lagu yang menarik bukan? Ada satu katakan rasa kosong, banyak yang kuterima, namun aku terus butuh Engkau Tuhan. Rasa kosong, ada rasa kosong. Ini salah satu rahasia besar kalau saudara mau dipenuhi Roh Kudus. Kalau saudara mau diurapi, jangan merasa cukup. Kalau hal jasmani, saudara jangan terus gak cukup. Paulus berkata cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Kita kebalik saudara. Kalau hal-hal rohani kita seringkali cukup gini tok. Gak mau lebih lagi, cukup. Jadi anak Tuhan begini tok ya sudah puas. Tapi hal-hal jasmani terus manusia itu gak cukup. Terus gak cukup. Sudah diberkati masih terus. Serakah. Kalau sudah serakah akhirnya jatuh ke berbagai macam masalah. Mari kita balik sekarang. Haleluya. Untuk hal-hal jasmani kita belajar seperti yang Paulus katakan. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Dan ternyata hidup ini memang bisa simple saja saudara ya. Tidak banyak yang kita butuhkan. Tapi appetite rohani kita, spiritual appetite kita harus lebar, harus luas. Sebab Tuhan katakan buka mulutmu selebar-lebarnya. Aku akan penuhi itu, haleluya. Ada 2 ayat yang saya pakai untuk ayat kunci. 8 ucapan bahagia, diantaranya ada 2. Mari kita baca Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Biarlah roh kita selalu poor in the spirit. Kita selalu butuh Tuhan. Kita selalu katakan, Tuhan, aku butuh pengurapan-Mu. Aku tidak dapat hidup tanpa Engkau Tuhan. Mari penuhkan terus, penuhkan terus.
Biarlah kita selalu lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, akan Roh Kudus. Maka Tuhan akan puaskan kita.